Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita lanjutkan pembelajaran bab 3 mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anakku kalian siapkan alat-alat tulisnya, karena seminggu lagi kita mau melaksanakan penilaian akhir semester. Agar nilai akhir semester bisa baik, memuaskan, untuk pertemuan kali ini semua apa yang ada di slide kamu tulis atau kamu screenshot. Apa tujuan dari pertemuan kali ini ya? Saya tidak akan mengulang kembali ya. Ini langsung hasil daripada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengkaji tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, kalian diharapkan mampu menunjukkan atau melaksanakan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan perundang-undangan nasional dengan baik. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran daring, baik kelompok atau perseorangan, kalian mampu menunjukkan peraturan yang sesuai pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan baik. Jadi nanti bentuk disiplinnya bagaimana atau nilai-nilai apa yang seharusnya kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimanakah undang-undang yang berlaku di Indonesia itu dilakukan sebagaimana mestinya. Next, apa saja nanti yang kita bahas? Ini hasil perubahan, langsung hasil perubahan. Kalau yang pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai tata urutannya, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai dengan peraturan daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat 2. Tingkat 1 provinsi, kalau tingkat 2 itu meliputi kabupaten atau kota. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 3 ya. Yang pertama mengenai penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan. Jadi yang sudah usang atau sudah nggak sesuai dengan perkembangan zaman, ada yang dihapus atau dicabut. Terus yang kedua ada yang ditambah ketentuan atau membentuk lembaga baru. Yang ketiga yaitu modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Jadi lembaga baru tapi ditambah
dengan apa? Lembaga lama dengan ditambah dengan lembaga baru. Next, kita bisa lanjutannya apa yang dimaksud modifikasi, nanti bisa kita lihat pada slide yang berikutnya. Nah, ini penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan. Apa saja yang dihapus atau dicabut ya? Yang pertama mengenai kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban Presiden dan penyusunan GBHN. Ya. Yang ini yang sudah dihapus atau dicabut. Terus yang kedua, kekuasaan Presiden yang menyangkut pembentukan undang-undang. Yang ketiga, itu mengenai penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ingat anak-anak ya, penghapusan atau pencabutan. Nah, itu perlu kamu tulis atau bisa di screenshot. Kalian sudah paham semua kalau masalah screenshot ya. Next. Menambah ketentuan atau lembaga baru. Jadi yang ditambah itu yang mana ya, atau membentuk suatu lembaga yang baru. Ini dicontohkan ya, DPD yang diatur dalam pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus menambah lagi mengenai Mahkamah Konstitusi atau MK yang diatur dalam pasal 24C dilaksanakan pada perubahan yang ketiga. Terus ditambah lagi ada Komisi Yudisial atau KZ yang diatur dalam pasal 24B. Dilaksanakan atau terjadi pada perubahan yang ketiga. Yang pemilu yang diatur dalam undang-undang sekarang diatur dalam bab 7B pasal 22E. Bank sentral yang diatur undang-undang dalam undang-undang sekarang diatur dalam pasal 23D pelaksanaan atau dirubah pada keempat, perubahan yang keempat. Nah, ini yang menambah ketentuan atau menambah lembaga baru. Yang tadinya diatur dalam undang-undang, sekarang dimasukkan dalam pasal atau batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next ya, anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian paham, ngerti ya yang dimaksud BIM di sini. Next. Nah, ini tadi modifikasi. Nah, modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama diperbaharui ya, dimodifikasi, diperbarui. Reposisi MPR ya, yang merupakan modifikasi dari ketentuan lama yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan pada perubahan yang keempat. Ya ini. Terus yang kedua, perubahan yang ketiga yaitu mengenai
pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya dipilih oleh MPR. Diatur dalam pasal 6A perubahan ketiga. Terus sekarang yang modifikasi yang ketiga, yaitu mengenai hak asasi manusia sebagai modifikasi dari ketentuan HAM lama yang tadinya diatur dalam pasal 28, ya yang lama, 28A sampai 28J. Ini merupakan modifikasi atau dirubah perubahan pada kedua, pelaksanaan perubahan tahap yang kedua. Hak asasi manusia ya, yang sekarang diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Tentu saja kalian, Bu, apa ada ya hanya yang 28 saja itu mengenai apa? Juga mengenai hak asasi manusia, hak untuk mengeluarkan pendapat ya. Nanti kalian bisa mereview atau melihat kembali Undang-Undang Dasar kamu. Next. Pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimanakah tahap-tahapannya? Kalian bisa melihat di sini sudah ada tahap-tahapannya ya. Yang pertama, kalau kita sikat mengenai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan. Yang dimaksud perencanaan di sini yaitu mengenai peraturan perundang-undangan. Yang disiapkan apa, yang mau dibahas mengenai misalkan UMR, nah itu juga merupakan perencanaan peraturan perundang-undangan. Upah minimum regional. Terus penyusunan peraturan perundang-undangan. Direncanakan, disusun. Yang ketiga pembahasan. Kalau pembahasan sudah deal, semua fraksi sudah sepakat ya. Terus baru diadakan pengesahan RUU dan penetapan rancangan perda provinsi atau kabupaten kota. Kalau di sini yang dibahas mengenai provinsi berarti yang membahas juga Pak DPRD ya. Terus cara pengundangannya itu juga ada tata caranya, ada aturannya juga. Mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berarti di sini termasuk apa? PP, peraturan pengganti undang-undang dan sebagainya yang kemarin sudah disebutkan ada 7 ya. Yang pertama yaitu apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Marilah anak-anakku, kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan nasional yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu TAP MPR, Undang-Undang atau PP Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir mengenai peraturan daerah kabupaten atau kota. Next. Perencanaan peraturan perundang-undangan berdasarkan bab 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 1. Undang-undang. Yang nomor 2, peraturan pemerintah. Ketiga, peraturan presiden. Keempat, peraturan daerah provinsi. Dan yang kelima, peraturan daerah kabupaten atau kota. Penyusunan peraturan perundang-undangan. Bagaimanakah cara penyusunan peraturan perundang-undangan? Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR dan Presiden. RUU atau rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD. Next. Bagaimana proses penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Ini tahap-tahapnya ya. Perpu atau peraturan pengganti undang-undang. Perpu diajukan ke DPR. DPR setuju, Perpu menjadi undang-undang. Kalau DPR tidak setuju, berarti menggunakan undang-undang yang lama. Begitu aja. Mudah kan ya? Terus penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Tahap-tahapnya ya. Pembentukan panitia antar kementerian atau non-kementerian. Terus tahap yang kedua, pengharmonisan atau penyelarasan ya ini. Keserasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan. Jadi konsepnya difikkan dulu. Terus yang ketiga, dikoordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ini penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Next. Penyusunan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Ini harus ada rapat pemerintahan daerah disertai dengan penjelasan. Raperda dapat diajukan oleh anggota komisi gabungan atau komisi saja atau alat kelengkapan DPRD. Raperda yang telah disiapkan DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah. Raperda yang telah disiapkan disampaikan dengan surat pengantar kepada kepala daerah. Sidang DPRD dan kepala daerah menyampaikan raperda. Sini kamu screenshot, difahami ya. Next. Pembahasan peraturan perundang-undangan. Tahapannya, pembahasan rancangan undang-undang.
pembahasan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pembahasan rancangan peraturan daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi tingkatannya pembahasan peraturan perundang-undangan seperti ini. Next ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian paham. Tinggal membaca saja. Kalau perlu di screenshot. Nanti materinya kalau keluar pada penilaian akhir semester kalian bisa menjawab. Pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi. Pembahasan yang berkaitan dengan otonomi daerah mengikut sertakan DPD pada pembicaraan tingkat 1. Tahukah kamu ada berapa tingkat pembicaraan dalam pembahasan RUU? Di sini ada 2 ya. Di tingkat 1 itu ada rapat komisi atau rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Terus yang kedua, pengantar musyawarah, pembahasan daftar, inventarisasi masalah dan penyampaian pendapat maksudnya minimum. Kalau di tingkat 2 itu ada rapat paripurna, setelah rapat paripurna ada pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Paripurna itu maksudnya sempurna, utuh ya. Next. Pembahasan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pembahasan RUU tentang penetapan peraturan pemerintah undang-undang atau Perpu dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan tentang pencabutan Perpu yang dilaksanakan melalui mekanisme khusus ya. RUU tentang pencabutan Perpu diajukan oleh DPR atau Presiden. RUU tentang pencabutan Perpu diajukan pada saat paripurna DPR. Pada saat paripurna, DPR tidak memberikan persetujuan atas Perpu yang diajukan oleh Presiden. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU tentang pencabutan Perpu dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Perpu tersebut. Ya ini RUU, makanya yang ini kamu screenshot biar jelas, mudah mengerti. Dari sini mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini pembahasan rancangan peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota ini ya. Perda. Mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah, provinsi atau kota pada dasarnya sama dengan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang. Baik itu di tingkat pertama atau tingkat kedua. Pembahasan dalam rapat komisi, panitia, atau badan atau rapat alat kelengkapan DPRD. Dari sini
Saya harapkan kalian sudah jelas mengenai pembahasan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Ini ada tambahan sedikit ini mengenai pengesahan rancangan dan penetapan rancangan peraturan daerah ini. 1 pengesahan, 2 penetapan, yang ketiga penetapan rancangan perda kabupaten atau kota. Pengesahan, penetapan, dan penetapan rancangan. Atau bisa dikatakan 2 juga bisa, ya toh? Pengesahan rancangan undang-undang, yang kedua penetapan rancangan perda provinsi, kalau tingkat 2 ya pengesahan rancangan undang-undang, yang kedua penetapan rancangan perda kabupaten atau kota. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Marilah anak-anak, semoga ilmu kita bisa barokah, bisa dibuat bekal di hari nanti ya, setelah kalian terjun di masyarakat. Dan mudah-mudahan COVID cepat berlalu, kita bisa belajar seperti biasa, ketemu dengan teman-teman, Bapak Ibu guru, dan normal, pembelajaran yang normal. Marilah anak-anakku kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.